bingung menjawabnya karena emang yang saya temukan gitu, yang saya temukan bahwa Islam itu memang apa namanya korelasinya dengan berperang, tapi saya berkeyakinan bahwa Islam itu tidak mungkin disebarkan dengan perang. Tetapi dalam sejarah kita melihat bahwa ada penaklukan Romawi, ada penaklukan Konstantinopel, ada apa namanya pembukaan Syria, Syam gitu kan. Itu kan terjadi dengan peperangan gitu. Nah, itu yang menyebabkan saya bingung menjawabnya. Kalau saya menjawabnya Islam itu tidak disebarkan dengan perang, tetapi kenyataannya sejarah berkata lain gitu. Nah, itu satu ya. Kita coba jawab ya. Oke. Satu dulu gimana biar kita ini mungkin agak panjang penjabarannya karena kita akan komparasi dan akan bercerita kembali ke sejarah ya. Kores atau Uni duluan ini? Ini tentang apa ya tadi? Karena perang gitu Islam menyebar. Bukan, saudara kita ini sangat dia kan sebagai seorang muslim tentu yakin bahwa Islam itu tidak disebarkan dengan perang. Tetapi faktanya kan memang Islam itu juga ada peperangan seperti penaklukan Konstantinopel, bla 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 bla. Jadi mungkin Kores dulu atau Uni? Uni dulu atau Fadol? Oke, Uni ya. Jadi gini, kalau kita mengatakan Rasulullah pernah berperang, iya, Rasulullah pernah berperang. Lalu bagaimana dengan negara kita? Negara kita pernah berperang? Iya, negara kita pernah berperang. Nah, kemudian kalau kita katakan Islam itu disebarkan dengan perang. Kalau kita mengingat sejarah peperangan di dalam Islam, sebelum perintah berperang itu boleh, kita harus tahu dulu kenapa Rasulullah diizinkan untuk berperang. Karena ada boikot, ada penyerangan dan segala macam. Lalu Rasulullah sendiri berapa kali dikhianati? Perjanjian Hudaybiyah dikhianati. Lalu kemudian ketika kita sadar betul kita tidak boleh lari dari sejarah juga karena sejarah pun ada. Kalau kita berbicara tentang perang, saya juga mampu membuktikan bahwa orang-orang Romawi adalah orang-orang yang sangat-sangat senang untuk melakukan juga peperangan. Bahkan jangankan orang Romawi, kita kembali kepada nabi-nabi di Bani Israel yang ada di dalam kitab Tanakh atau kitab Perjanjian Lama. Di dalam Mazmur 114 Daud diperintahkan untuk berperang. Musa juga berperang. Bahkan Abraham mengalahkan Kedorlaomer. Bahkan Tuhan perintahkan Saul menghukum suku Amalek sampai membunuh anak-anak yang menyusui. Kemudian Yosua berperang menghancurkan. Apakah kita mau mengatakan bahwa apakah mereka yang menuduh kita disebarkan dengan perang Islam pernah punya perang itu adalah agama yang salah? Kalau mereka katakan dengan adanya peperangan yang terjadi kepada baginda Rasulullah itu sebuah kesalahan dan itu bukan agama yang benar, mereka harus juga memberikan kesimpulan bahwa yang ada di dalam kitab Tanakh itu juga tidak benar. Tuhan yang memerintahkan Daud berperang di dalam kitab Mazmur, Musa berperang di dalam kitab Ulangan atau kitab Bilangan, kalau tidak salah Ulangan apa Bilangan. Kemudian di dalam kitab Kejadian Ibrahim mengalahkan Kedorlaomer. Apakah Tuhan yang memerintahkan nabi-nabi ini? Bagi kita nabi, Abraham adalah nabi. Bahkan Tuhan sendiri di dalam kitab Perjanjian Lama itu mengatakan bahwa Abraham adalah seorang nabi. Ketika Abraham itu ada tertulis ya literasinya di dalam kitab teman-teman Kristen. Lalu Daud adalah juga seorang nabi di dalam kisah para rasul. Dan mereka adalah nabi. Nabi kita juga nabi, utusan Tuhan. Lalu kenapa nabi kita tidak boleh berperang sementara Tuhan sudah memerintahkan nabi-nabinya terdahulu itu berperang? Lalu kita kembali ke Romawi. Anda tahu tidak? Saya membaca kisah Konstantin. Konstantin adalah orang yang menyerang Italia dengan melihat tanda salib di atas langit berbentuk cahaya. Dengan itu semangat dia menyerang dan memasang tanda salib di perisainya ketika dia menyerang Italia. Lalu kemudian kita tahu perang salib ketika Paus Urban kedua memerintahkan orang-orang untuk perang salib menyerang Yerusalem dengan misi menyelamatkan makam Tuhan, entah menyelamatkan makam suci, entah. Padahal menurut Karen Armstrong yang menulis, bukan orang Islam, Karen Armstrong, 460 tahun sebelum adanya penyerangan oleh yang dikobarkan oleh Paus Urban kedua, itu Islam memimpin Yerusalem, memimpin 3 agama relatif damai 460 tahun. Ya. Nah, penyebaran dengan pedang. Jangan samakan antara memaksakan
memaksakan ajaran dengan mempertahankan keyakinan dan mempertahankan agama. Kalau Rasulullah tidak berperang, tentu beliau yang akan diperangi. Ada konsekuensi. Kalau beliau tidak bergerak, beliau yang akan dahuluan. Beliau ini memiliki ilham dari Allah. Apa yang akan terjadi akan sudah diberikan kepada Rasulullah. Makanya ada nubuatan dari Rasul. Rasulullah sudah tahu ke depan akan pecah umatku jadi 72. Jadi Rasulullah sudah dikatakan kalau beliau tidak melakukan penyerangan, tentu beliau yang akan diserang, gitu loh. Artinya begitu. Nah, kemudian kita lihat dulu ke Indonesia contohnya. Apakah ada orang Arab berperang ke sini? Nggak ada. Lalu kita lihat peperangan, Perang Dunia ke-1, Perang Dunia kedua. Apakah mayoritas Islam ikut andil di situ mengobarkan perang itu? Gitu. Siapa yang berpengaruh di dalam Perang Dunia 1, Perang Dunia kedua gitu. Kita harus melek sejarah gitu ya, harus melek sejarah. Itu nggak bisa dikomparasikan antara perang di dalam Islam dengan perang-perang yang dialami seperti di Kanada. Mungkin Anda pernah mendengar berita kemarin ditemukan sekian ratus jenazah anak-anak di bawah sebuah asrama yang dikelola oleh pemerintah dan gereja untuk mengasimilasi paksa warga pribumi di Kanada. Di awal ditemukan sekitar 700 apa 270 ya, saya tidak terlalu ingat karena datanya saya pernah nonton sekali. Kemudian ditemukan lagi sekian lagi. Itu di mana? Di Kanada. Bahkan dituntut Paus untuk meminta maaf kan. Kemudian kita lihat lagi Spanyol, ya kan, Spanyol. Mungkin Anda pernah mendengar sejarahnya, silakan Anda cek saja sejarahnya, itu ada ya, antara pilihan. Nah, kita tidak bisa mengkomparasikan itu dengan Islam. Di dalam Islam saja tertulis, termaktub la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama gitu. Tapi kalau kita berkata tentang Rasulullah, kenapa Rasulullah aneh berperang sementara nabi-nabi terdahulu sudah diperintahkan Tuhan untuk memerangi. Lalu kalau kita pakai komparasi apple to apple, apa salahnya dengan baginda Rasulullah? Oh salah. Mereka kan jawab, oh salah, itu nggak boleh. Berarti mereka harus akui bahwa Tuhan juga salah di dalam kitab Perjanjian Lama yang memerintahkan Daud, Saul, dan Abraham dan juga Musa berperang. Harus adil, gitulah. Mungkin ada lagi, mungkin tambahan dari Kores? Oh ya, thank you Uni waktunya dan juga Ahi Yusuf ya. Jadi memang diimani, komisi diimani. Memang monoteis itu begitu. Kita pertama lihat dari zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad ketika masih kaum muslimin itu sedikit di Mekah, apa firman-firman Allah yang turun? Bersabarlah, maafkanlah, kan begitu. Setelah nyampe Madinah, Islam mulai kuat komunitasnya, apa yang terjadi? Dibalas itu kufar, dibalas habis-habisnya itu kufar, kan begitu. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat di zaman kekhalifahan gitu, di zaman pertama Abbasiyah, kan itu menyebar tuh. Semua suku-suku Arab disinggahi satu-satu, ditanya masuk Islam atau enggak? Masuk Islam gitu. Alhamdulillah pada nurut. Ini sama persis dengan ketika Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa alaihissalam yang ada di Mesir. Apa pas di Mesir disuruh ngelawan orang Mesir itu oleh Tuhan Israel? Kan enggak. Disuruh hijrah, kabur. Mesir kuat, kabur. Itu kan akhirnya belah lautan pindah ke Kanaan. Terus yang di Kanaan disuruh diapain? Apa disuruh ya kamu silaturahmi ke Kanaan, terus hiduplah bersama-sama dengan bangsa Kanaan? Kan enggak juga. Enggak kan, enggak gitu kan. Itu Kanaan dibantai, suku Het dibantai, Amori dibantai karena memang itu monoteistik. Karena memang begitu monoteis di mana mesti mengukuhkan ketuhanan Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa. Gitu loh. Karena kasih dalil ini enggak ada salah sama sekali. Uni kasih dalil. Yes, Kores, tadi Kores pernah bilang bahwa Tuhannya monoteis itu memang pembalas, dan ini termaktub di dalam kitab Mazmur 94 ayat 1. Lanjut Kores. Nah itu dia ya, di Mazmur 54 ayat 1 gitu. Itu bahkan di Ulangan 20 lihat. 94, di Islam 1. itu masih mending, Akhi. Di Islam itu masih mending. Kalau misalnya masuk Islam damai, nggak masuk nggak apa-apa, bayar jizyah. Yang dimana jizyah ini lebih manusiawi daripada pajak listrik, pajak bangunan, pajak pekerjaan, banyak lagi pajak-pajak yang lainnya. Kufar itu cuma dikasih jizyah doang, clear dah. Yang satu lagi haraj itu ya bagi hasil ketika tak mempunyai tanah perkebunan, cuma dua itu doang. Terus kalau misalnya nggak mau ya udah diperangi gitu kan. Tapi apa yang terjadi di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, zaman-zaman dulu lah, kitab-kitab suci terdahulu.
Itu mereka itu dibantai semua, dijarah. Kalau misalnya nggak mau berdamai dengan kita, itu bisa dilihat ya, cek perikopnya di ulangan 20, dibantai. Semua yang hidup dibantai, semua laki-laki yang hidup itu dibantai. Perempuan, anak-anak, hewan-hewan itu menjadi harta rampasan perang untukmu. Mending mana? Ya mending Islam lah sebagai agama penyempurna gitu. Tapi bukan soal mending-mendingan konteksnya sekarang. Yang mesti kita amini dan terima kenyataannya, memang Islam itu agama-agama monoteistik terutama disebarkan salah satunya dengan invasi atau peperangan. Karena menegakkan kalimat tauhid itu mau nggak mau pasti akan berperang gitu, akhi. Oke. Oh, di sini saya menangkap beberapa poin ya. Yang pertama bahwa kita tidak bisa terlepas dengan sejarah bahwa Islam itu juga pernah berperang. Yang kedua, tujuan berperang dalam Islam yang waktu dulu dilakukan para sahabat dan Rasul itu dilakukan menyebarkan Islam juga, agar bumi ini diatur dengan ajaran agama yang benar. Seperti itu kan ya. Dan yang ketiga yang ketiga poinnya bahwa Islam melakukan peperangan untuk membela diri. Seperti itu kan ya? Ya dong, kalau tidak ada ayat dibolehkannya perang di negara kita ini, dari mana timbul jiwa nasionalisme seorang rakyat Indonesia? Oke, tapi itu yang menyebabkan apa ya, yang disalahgunakan. Kalau misalnya pemahaman seperti itu kan biasanya disalahgunakan oleh orang-orang yang apa ya, berislamnya itu tidak sepenuhnya gitu. Maksudnya gini Adi, aku udah nangkep ini. Ini untuk memahami Islam ini adalah agama yang paling sempurna gitu, apalagi dalam hukum perang. Walaupun terjadi misalnya invasi dengan peperangan, mesti dilihat dulu awalnya. Dilihat dulu awalnya kenapa bisa begitu. Pertama itu Asyura ayat 40 dan juga Al-Hajj ayat 39. Iya. Itu lampu hijaunya. Itu pengizinannya. Kalau misalnya belum mereka mulai peperangan dengan kita, maka haram kita untuk memerangi mereka. Mereka mesti mulai dulu. Sampai mereka minta damai, baru kita tawarkan 3 ini. Gitu loh. Kalau mereka nggak ada salah apa-apa gitu, bersikap kasih sayang dengan kita tanpa mengusik, tanpa menjadi harbi untuk keimanan Islam, haram kita memerangi mereka gitu. Nggak ada ayat ini. Legitimasinya nggak ada dalam Al-Quran gitu loh. Gitu. Oke, mungkin itu saja Akhi Yusuf ya. Asyhadu an la